Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan materinya, yaitu mengenai aturan rantai. Jadi aturan rantai itu adalah salah satu pembahasan dalam turunan di mana jika kita mempunyai suatu fungsi gitu ya, fungsinya fungsi komposit, itu tidak bisa kita langsung diturunkan, tapi harus melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan teorema A ini ya. Jadi kalau misalkan kita punya fungsi komposit FOG atau GOF ya, maka yang pertama saya ambil dari yang terakhir ini ya. Maka yang pertama, nah tentu akan ada misalkan F G atau FOG ya, F GX gitu ya. Nah, maka ini kan kita harus turunkan dulu F-nya gitu ya terhadap G, lalu G ini sendiri adalah fungsi dari X. Maka setelah F-nya diturunkan terhadap G, G juga harus diturunkan terhadap X. Jadi seolah-olah kita dua kali menurunkan ya, turunkan terhadap G, lalu G-nya kita turunkan terhadap X. Nah, atau secara notasi yang lain, ini kalau misalkan kita mau menurunkan Y terhadap X, nah Y kita ubah dulu menjadi U. Jadi DY turunkan dulu terhadap U, baru U-nya misalkan dia bergantung terhadap X, maka U turunkan terhadap X ya. Nah, kalau kita lihat ini ada DU. Nah, ini kalau DU-nya kita ini ya, kita coret, ini bisa kembali lagi jadi DY DX ya, tapi prosesnya ini harus melalui ini. Nah, contohnya ketika kita punya fungsi seperti ini, nah, sedangkan kita ingin mencari turunan di X, maka hal yang pertama kita lakukan adalah kita merubah si Y ini menjadi bentuk U. Ya, U-nya yang mana? Yaitu yang ini, yang di dalam kurung. Ya, jadi ini ya secara singkat adalah Y sama dengan U pangkat 60. Ya, U-nya yang tadi ya. Nah, yang pertama, dari teorema tadi, kalau kita mau DY DX, maka Y kita turunkan dulu terhadap U. Kemudian U-nya kita turunkan terhadap X ya. Nah, maka hasil dari penurunan Y terhadap U adalah ini ya, 60 U pangkat 59 ya. Kemudian, nah U-nya sendiri apa? U-nya sendiri ini 2x kuadrat min 4x plus 1, kita turunkan terhadap X. Hasilnya adalah 4x min 4. Jadi, setelah ini kita kembalikan lagi U-nya. Ya, U-nya kita kembalikan lagi sehingga hasil turunan fungsi yang tadi adalah seperti ini. Nah, lalu bagaimana kalau kita punya fungsi rasional? Misalkan fungsi rasional yang dipangkatkan. Nah, yang pertama itu tetap kita tentukan dulu nilai U-nya. Nah, U-nya adalah yang di dalam kurung ini ya. Jadi ini adalah U pangkat 13, tapi U-nya berbentuk rasional. Jadi yang pertama kita nyatakan dia dengan aturan rantai, tapi dengan melibatkan aturan pembagian yang kemarin sudah kita bahas. Ya, nah ini U pangkat 13 ya. Jadi kalau misalkan kita mau DY DU, kita akan punya 13 U pangkat 12. Nah, ini letaknya di sini. Ya, ini adalah DY DU. Nah, sekarang DU DX. Yang ini DU DX. Nah, DU DX karena dia bentuknya rasional, maka kita harus pakai aturan pembagian. Ya, nah, mana yang kita turunkan pertama kali? Misalkan yang ininya tidak turunkan ya. Kemudian yang ini kita turunkan T pangkat 3 min 2 T plus 1. Kita turunkan jadi 3 T kuadrat min 2. Kemudian dikurangi. Nah, yang ini tidak diturunkan. Ya, ini yang penyebutnya kita turunkan 4 T pangkat 3. Lalu per T pangkat 4 plus 3 dikuadratkan. Ya, nah setelah itu ini cukup sampai di sini saja. Ya, kalau mau dioperasikan boleh sih, tapi sampai sini aja udah betul karena itu udah mengikuti teorema A yang tadi ya, aturan rantai.
Nah, bagaimana kalau misalkan fungsinya berbentuk sin, ya, atau trigonometri? Nah, sama saja. Jadi, kita harus bisa menentukan mana sih yang jadi U-nya, ya. Nah, ya ini sebetulnya U-nya adalah di Y kuadrat, ya. Akan terlihat ketika kita mengerjakan latihan ini. Nah, tapi perlu diingat bahwa di sini ada operasi perkalian yang bekerja, karena ini adalah perkalian antara Y dikali sin Y kuadrat. Ya, jadi pertama-tama kita gunakan dulu aturan perkaliannya. Ya, nah aturan perkalian ini tidak diturunkan, kemudian yang ini diturunkan, ditambah yang sin Y-nya, Y kuadratnya tidak diturunkan, lalu kita menurunkan Y. Nah, kalau misalkan kita lihat, nah di sini muncul aturan rantai. Kenapa muncul aturan rantai? Karena kalau misalkan turunan dari sin Y kuadrat, maka cos Y kuadrat. Tapi tidak berarti sampai di situ. Ternyata Y juga harus kita turunkan lagi yang ini. Ya, maka kita turunkan lagi. Nah, ini aturan rantainya di sini. Ya, jadi sin Y kuadrat kita nyatakan sebagai sin U. Di mana U-nya adalah Y kuadrat. Ya, jadi kalau misalkan mau dy dx, itu yang pertama dy du kali du dx. Nah, dy du-nya tadi sin u kita turunkan, berarti jadi cos u. Lalu u-nya kita turunkan terhadap, kalau di sini y ya fungsinya, terhadap y, 2y. Maka jadinya cos u-nya adalah y kuadrat kali 2y. Gitu. Ya. Nah, jadi hasil aturan rantainya adalah ini, kemudian tadi dikali dengan y. Ya, kalau dikali dengan y berarti jadinya 2y kuadratnya ini ya, 2y kuadrat kali cos y kuadrat. Nah, kalau yang ini tidak ya, dia tidak ada aturan rantai karena ini yang diturunkannya adalah y-nya, ya, bukan sin y kuadrat. Nah, lalu kalau yang di sini sama saja, jadi ini kita nyatakan sebagai, ini pangkat 3-nya saya keluarkan, sin 4x. Nah, sebetulnya gitu kan. Ini kita rubah jadi U pangkat 3. Ya. Lalu di sini juga ada ini ada apa namanya 4x. Nah, ini harus kita misalkan lagi. Ya, misalkan jadi V. Nah, U pangkat 3 di mana U-nya sama dengan sin, misalkan sin V gitu ya. Dan V-nya adalah 4x. Jadi sebetulnya di contoh ini itu aturan rantainya itu diterapkan lebih dari satu kali. Ya, kita lihat yang mau kita ini adalah dy dx misalkan ya. Nah, maka prosesnya adalah yang pertama dy kita turunkan terhadap du, lalu du terhadap dv, dan dv kali dv terhadap dx. Nah, gitu. Ya. Nah, yang pertama kita turunkan dulu u-nya ya. dy terhadap du. Berarti 3 sin 4x kurangi atau pangkat 2 ya, dikurangi pangkatnya. Kemudian, nah sekarang kita kerja di du, turunkan terhadap dv. Sin kita turunkan terhadap v, berarti cos v. Cos v-nya adalah 4x. Cos 4x. Ya. Setelah itu, v kita turunkan terhadap x. Maka v-nya 4x kita turunkan terhadap x 4. Nah, jadi prosesnya seperti itu ya. Itu saling apa ya? Saling berhubungan gitu. Y ke U ke V, V ke X ya.
hasilnya karena ini sama-sama konstanta, kita boleh kalikan. Jadinya seperti ini, ya, 3 kali 4. Nah, ini contoh-contoh yang bisa kalian latihan ya, bisa kalian lakukan untuk latihan. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada turunan tingkat tinggi. Nah, turunan tingkat tinggi ini adalah sebetulnya dia turunan sama saja sih, cuman biasanya kalau kemarin sampai yang tadi itu turunannya sampai turunan pertama saja. Nah, kalau turunan tingkat tinggi ini kita turunkan terus-menerus gitu. Misalkan turunan kedua, turunan ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya, biasanya nanti akan digunakan untuk modeling misalkan ya. Nah, untuk modeling kecepatan atau percepatan. Nah, kecepatan itu turunan pertama, sedangkan percepatan ya turunan kedua. Nah, jadi akan digunakan. Makanya di turunan tingkat tinggi ini perlu kalian latih secara terus-menerus supaya lancar ya dalam menurunkan suatu fungsi. Nah, contohnya saya punya fungsi Y sama dengan sin 2X. Nah, yang diminta notasinya kalau misalkan D kuadrat Y per DX3 ini adalah turunan ketiga, turunan keempat, ini turunan ke-12 ya. Nah, jadi turunan pertama ini ya, turunan pertama kalian ini kalau kalian nyatakan U berarti cos 2X ya, cos U dikali U-nya 2X kita turunkan lagi. Ya, jadi ini juga sebetulnya aturan rantai. Jadi Y sama dengan sin U, U-nya sama dengan 2X ya. Jadi DY DX sama dengan DY DU DX ya. Nah, ketika diturunkan, ini kan jadinya DY DU cos 2X ya. Tapi U-nya kita turunkan lagi terhadap X2. Berarti 2 cos 2X ya, 2-nya dikedepankan. Nah, kalau misalkan ternyata ini kita mau cari turunan kedua, nah kita tidak lagi mengambil dari yang Y pertama ini, tapi diteruskan dari turunan pertamanya ini. Ya, jadi misalkan cos U ini ya, cos diturunkan jadi min sin. Jadi min sin 2X, kemudian tadi ada 2. Kemudian nanti muncul lagi kan, kali 2, sehingga nanti kali 2 boleh jadi 2 kuadrat karena tadi ada 2 kali 2 ya, 2 kuadrat. Terus saja seperti itu sampai tadi misalkan kita mau cari turunan ketiga. Nah, turunan ketiga dari min sin misalkan ya. Min sin jadinya min cos 2X. Kemudian tadi udah ada 2 kuadrat. Nah, dari 2X-nya dikalikan lagi 2 kan. Jadinya 2 pangkat 3, min 2 pangkat 3 ya. Tadi minusnya pengaruh dari hasil turunan dari min sin. Gitu dan seterusnya kalian lanjutkan sesuai yang diminta oleh soal. Nah, lalu ada diferensiasi implisit. Nah, diferensiasi implisit ini adalah ketika kita punya suatu fungsi, tapi kita tidak bisa menyatakan fungsi tersebut dalam variabel satu sama lain. Misalkan yang fungsi ini kita tidak bisa nyatakan jadi Y sama dengan berapa. Karena kalau misalkan kita buka, misalkan boleh ini kita faktorkan misalkan ya terhadap Y. Tetap aja di sini Y kuadrat plus 7 misalkan ya, sama dengan X pangkat 3. Nah, ini nggak bisa kita sama dengankan Y, misalkan X kuadrat per Y pangkat 2 plus 7. Nah, ini nggak bisa kita lakukan. Ya, karena masih bergantung ke Y juga. Begitupun dengan X. Nah, kita nggak bisa nyatakan dari X sama dengan berapa. Nih, jadi kita nggak akan punya solusi dari fungsi yang ini nggak punya solusi. Nah, jadi bagaimana kalau kita mau nyari turunannya DY, DX. Nah, gimana? Maka kita gunakan diferensiasi implisit. Ya. Nah, diferensiasi implisit ini yang pertama, kita nyatakan masing-masing Y ini adalah variabel yang bergantung terhadap X. Jadi, kita tulis dia sebagai YX. Ya, gitu. Nah, lalu setelah itu, kita turunkan ya setiap ruasnya. Jadi, setiap ruas, baik itu misalkan ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian gitu. Nah, setiap ruasnya kita operasikan.
kita turunkan gitu ya. Nah, contohnya yang di sini kita menurunkan D, Y pangkat 3, dx. Ya, ingat karena ini fungsinya adalah Y bergantung X, maka ketika menurunkan, ini kita turunkan Y-nya, tapi masih muncul dy dx. Ya, karena kita menurunkan sebarang fungsi Y yang bergantung terhadap X. Ya, nah sama halnya dengan yang ini. Ini yang kita turunkan adalah fungsi Y, tapi dia turunkan terhadap X. Jadi, yang kita lakukan adalah kita turunkan dulu dia, ya, misalkan 7Y, kita turunkan jadi 7, tapi masih muncul dy dx. Ya, nah, beda dengan yang ini. Kalau yang ini fungsinya sudah dalam X, gitu. Jadi, dx pangkat 3 turunkan terhadap X, ya udah, dia tidak ada lagi penambahan, misalkan dx enggak, atau dy dx enggak, gitu ya. Nah, jadi yang ada penambahan dy dx ini adalah fungsi yang diturunkan, tapi kita masih belum tahu secara eksplisit gitu ya, fungsinya tuh bentuknya seperti apa. Ya, kita hanya tahu bahwa dia tuh fungsi tapi bergantung terhadap suatu variabel, misalkan x. Nah, maka dari itu, ini di ruas kiri kita sudah punya dy dx ya, jadi kita bisa faktorkan dy dx-nya. Lalu yang di ruas kanan ini, ya, bagaimana supaya jadi dy dx, maka yang ini ya udah kita bagi aja. Dx 3x pangkat 2 per yang ini. Ya. Nah, jadi hasil dy dx-nya adalah seperti ini. Gitu. Jadi tidak masalah ya mau dia bentuknya implisit, itu masih bisa diturunkan, masih bisa dicari turunannya. Ya, meskipun turunannya nanti dalam dua variabel ya, dalam X dan dalam Y gitu. Jadi isinya ada dua gitu, ada dua variabel. Nah, contoh yang lain misalkan seperti ini. Nah, kalau yang ini bisa kita lakukan dua metode, metode langsung dan metode yang pakai diferensiasi implisit. Ya, kita gunakan metode langsung dulu. Nah, kalau metode langsung, ternyata ini bisa kita faktorkan Y-nya. Nah, kecuali kalau seperti ini kembali lagi ke turunan yang biasa. Jadi ketika Y-nya kita faktorkan, nanti jadi Y sama dengan ini. Nah, ini isinya ruas kanannya udah X semua. Berarti aman ya? Aman, oke. Nah, lalu kita gunakan aturan pembagian. Jadi misalkan yang ini tidak diturunkan, yang X pangkat 3 min 1-nya kita turunkan, dikurangi, yang ininya tidak, yang ininya diturunkan. Per pembaginya dikuadratkan. Ya, maka hasilnya seperti ini. Oke, langsung ya. Dengan aturan pembagian. Nah, kita bandingkan dengan yang menggunakan diferensiasi implisit. Ya, yang pertama, semua ruasnya kita turunkan terhadap X. Ya, berarti D, dx ya. D, dx dari ini, dan D, dx dari ini. Ya, lalu masing-masingnya yang sebelum tanda plus gitu ya, atau yang sebelum tanda minus, kita sisipkan juga, kita turunkan juga. Ya, nah maka yang pertama, ini ada aturan perkalian. Jadi ini ada aturan 4x kuadrat dikali Y gitu ya, maka berlaku aturan perkalian. Yang pertama ininya tidak diturunkan, kemudian ininya diturunkan, D, dx. Nah, yang kedua yang Y-nya tidak diturunkan, kemudian ini diturunkan ya, D, dx terhadap, D, dx dari 4x kuadrat sama dengan 8x. Begitu ya. Kalau yang tiganya, 3Y kita turunkan dulu. Jadinya 3, tapi dia si Y-nya ini kan masih dalam YX ya. Maka muncul lagi DY DX ya. Sama dengan yang tadi. Ini ketika kita menurunkan DY DX, karena ini Y-nya, yang Y ini adalah Y dalam fungsi X. Gitu ya. Nah, kemudian keluarkan faktor DY DX sehingga menjadi seperti ini. Ya, maka kita ingin mengetahui turunan dari fungsi yang tadi adalah ini. Ya, kita bandingkan dengan yang tadi. Apakah betul? Yang ini
Oke ya. Nah, ini dengan menggunakan diferensiasi implisit. Oke, ini nampaknya kayaknya nggak sama ya, cuman nah yang Y-nya ini harus, ini masih ada Y-nya. Yang Y-nya harus kita substitusi. Y sama dengan yang tadi. X pangkat 3. Y-nya X pangkat 3 min 1 per 4x kuadrat 4x kuadrat min 3 ya. Nanti kalau misalkan udah disubstitusi ini jadinya sama. Ya, 3x kuadrat min 8x kemudian dikali dengan x pangkat 3 min 1 per 4x kuadrat min 3. Ya, ini per ya. 4x kuadrat min 3. Ya, nanti hasilnya sama 3x kuadrat. Jadinya 8x ya. Hasilnya sama ya. Yang ini jadi nantinya kuadrat 4x kuadrat min 3 dikuadratkan. Nah, contoh selanjutnya kita ingin nyatakan dy dx dari fungsi tersebut. Ya, jadi yang pertama kita lakukan semuanya sisipkan dy dx ya. Nah, ini kita langsung karena dia x ya udah langsung 2x. Nah, tapi kalau yang ini berarti ini 15y kuadrat muncul lagi dy dx. Nah, yang ini langsung ya karena dia fungsinya x. Jadi yang muncul lagi dy dx itu hanya untuk fungsi yang y. Ketika kita menurunkan fungsi y. Nah, hasilnya dy dx-nya adalah seperti ini. Itu ya, mudah ya. Nah, sekarang ada kasus lain dalam menerapkan diferensiasi implisit. Nah, jika kalian perhatikan bahwa ini adalah lingkaran ya. Persamaan lingkaran berjari-jari 5. Nah, kita mau nyatakan dalam Y. Berarti kalau nyatakan dalam Y, berarti kan Y kuadrat sama dengan 25 min X kuadrat ya. Atau yang ini, Y kuadrat Y sama dengan plus minus akar 25 min X kuadrat. Jadi ada dua solusi ya. Solusi yang pertama adalah yang nilai plus, ini nyatakan sebagai fx. Dan nilai yang min, nyatakan sebagai x. Min akar gitu ya. Nah, lalu, gimana menerapkan diferensiasi implisitnya? Yang pertama ini y-nya kita nyatakan pakai fx ya, untuk yang positif aja supaya lebih mudah. Jadi ini nyatakan sebagai fx kuadrat sama dengan 25. Nah, setelah itu kita turunkan ya. Jadi yang ini dx dari yang ini x kuadrat plus fx kuadratkan ya sama dengan ddx dari 25 ya. Nah, maka yang tadi x kuadrat jadi 2x, kemudian tadi fx dikuadratkan, berarti kan 2fx. Nah, muncul lagi ya, fx-nya ini kan tadi dy dx. Nah, gitu ya. Ya, ini 0. Nah, artinya yang kita cari adalah ini kan, yang dy dx atau f aksen x. F aksen x berarti kita akan punya ini, min 2, ini min 2x per 2fx. Cuman karena masing-masing itu ada 2 gitu ya di pembilang dan penyebut ada 2, maka 2-nya kita langsung coret gitu ya. Sehingga nanti hasilnya ini. Nah, fx kita kembalikan lagi jadi akar 25 min x kuadrat. Ya. Nah, sehingga kalau misalkan mau gx, ya gx berarti tinggal disubstitusi aja. Cuman kalau tadi kan g-nya memang negatif ya.
Nah, maka yang G jadinya malah positif. X per akar 25 min X kuadrat ya, di sininya positif, ini negatif. Nah, setelah itu, yang tadi persamaan lingkaran tadi, ternyata bisa kita nyatakan sebagai, ini ya, tadi kan asalnya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 0 ya. Nah, berarti kalau misalkan kita turunkan, jadinya ini 2X plus 2Y dy dx ya, karena ini dalam YX, Y-nya dalam X gitu, sama dengan 0 ya. Nah, di mana dy dx-nya ini adalah kita punya fungsi yang tadi yang sudah kita hitung ya, min X per Y. Min X, nah Y-nya tergantung Y mau pakai yang Y ini kan ada tadi ada dua macam ya, ada fx, ada yang gx gitu ya. Jadi kalau pakai yang f ini, kalau pakai yang g yang ini. Ini kembali lagi tadi x per ini ya. Ini tanda negatifnya bisa hilang. Oke, udah selesai. Jadi bab turunan udah selesai ya hari ini. Besok kita masuk ke aplikasi turunan ya. Hari ini di akhir pertemuan akan saya adakan kuis untuk review bab turunan. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.